Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 11 SMA IT Ihsanul Fikri. Alhamdulillah pada pagi atau siang hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada pekan yang lampau saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk melihat ataupun menonton film terkait dengan penaklukan Konstantinopel. Film tersebut sangat menginspirasi bagi kita semuanya tentang bagaimana kekuatan daripada umat Islam kalau benar-benar koordinir dengan baik. Maka di situ juga Rasulullah SAW di situ menunjukkan tentang bagaimana mukjizatun nubuwah, mukjizat daripada kenabian Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda beberapa abad sebelum terjadinya penaklukan Konstantinopel, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Konstantinopel nanti akan ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu ketika pemimpinnya itu adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenyataan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk itu anak-anak sekalian, setelah kalian semuanya melihat film tentang penaklukan Konstantinopel, kemudian kalian boleh juga melihat yang lainnya yang terkait dengan Muhammad Al-Fatih ataupun penaklukan Konstantinopel. Nanti dicari di YouTube, yaitu tentang Muhammad Al-Fatih ataupun tentang penaklukan Konstantinopel, biar kalian lebih paham. Nah, untuk tugas-tugasnya kami harapkan untuk segera dikirimkan yang belum. Kalau yang sudah alhamdulillah, tapi yang belum harus segera mengerjakan tugas-tugas yang sudah kami sampaikan pada pekan yang lampau terkait dengan penaklukan Konstantinopel ataupun Muhammad Al-Fatih. Pada hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kita akan membahas pelajaran kita yaitu bab kedua tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tentunya kita sebagai orang Muslim dan kita juga orang Indonesia, kita penting untuk mengetahui sejarah bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Memang ada beberapa teori terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia, tapi teori yang paling kuat itu adalah bahwasanya Islam itu sudah masuk ke Indonesia ketika masa-masa daripada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, Islam sudah sampai ke Indonesia. Maka pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia dan juga tentang berbagai teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia dan terdapat berbagai pendapat teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah yang kemarin-kemarin itu paling terkenal itu dengan mengatakan teori Gujarat. Teori Gujarat itu dicetuskan oleh Snokgorgoronya. Snokgorgoronya adalah seorang Belanda, dia seorang non-Muslim, kemudian pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, kemudian dia mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar, kemudian dia belajar Islam ke Mekah. Nah, ketika dia belajar Islam ke Mekah, setiap tahun kalau ada jamaah haji dari Indonesia, maka dia dekati, kemudian dia layani dan sebagainya, sehingga kesan yang ada pada jamaah haji Indonesia bahwasanya Abdul Ghaffar atau Snokgorgoronya itu adalah orang yang baik. Dia seorang Belanda
kemudian dia masuk Islam katanya gitu kan menurut orang-orang awam. Nah kemudian memberikan pelayanan yang baik dan berkenalan. Kemudian setelah Snuk Urgoronya pulang, maka dia datangilah para jamaah haji yang ketika di Mekah pernah dia layani itu. Nah maka kemudian banyak teori-teori daripada Snuk Urgoronya dan juga konsep-konsep Snuk Urgoronya yang dipakai untuk Belanda, terutama bagaimana bisa menjajah Indonesia dengan tenang. Di antara rekomendasi dari Snuk Urgoronya itu adalah waktu itu mengatakan kalau Islam bicara tentang politik, hancurkan. Kalau Islam bicara tentang ekonomi, awasi. Tapi kalau Islam hanya bicara tentang ibadah mahdhoh, yaitu seperti sholat, puasa dan sebagainya, termasuk haji, dukung. Jadi Snuk Urgoronya memberikan teorinya itu kepada Belanda agar umat Islam dijauhkan dari dunia politik, dan kalau umat Islam berpraktek ekonomi maka diawasi, tapi kalau hanya ibadah saja itu dibiarkan, supaya kesannya di hadapan kalangan umat Islam awam bahwasanya Belanda itu adalah baik. Nah termasuk teori Snuk Urgoronya di sini, teori Snuk Urgoronya yang menyampaikan bahwasanya masuknya Islam itu melalui para pedagang Gujarat, yaitu dari India. Itu bukan tanpa memiliki maksud, yaitu Snuk Urgoronya diantaranya adalah berusaha menjauhkan umat Islam dari sumber murni daripada agama Islam. Sumber murni agama Islam adalah dari Makkah, dari Madinah. Maka menjauhkan umat Islam dari sumber murninya, yaitu menjauhkan umat Islam dari Arab. Nah, sehingga kemudian Snuk Urgoronya membuat teori bahwasanya Islam itu masuk yang dibawa oleh pedagang Gujarat atau pedagang India. Kemudian teori yang kedua yaitu oleh P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini, menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia, Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Walaupun teori-teori ini cukup lemah, kurang begitu kuat. Kemudian teori Makkah. Teori Makkah ini terutama para ilmuwan Islam termasuk Buya Hamka atau Dr. Hamka itu juga menyampaikan memegang teori ini, yaitu adanya teori Makkah. Itu para sejarawan maupun para ulama lebih berpegang pada teori Makkah. Teori Makkah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah ataupun dibawa oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teori ini berdasarkan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kenapa dari Cina? Karena ini yang menulis itu adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu adalah seorang pengembara dari Cina, dia seorang Muslim. Selama mengembara itu dia mencatat. Jadi dia mencatat daripada apa yang dia dapatkan dari pengembaraannya itu. Dia punya, ya kalau kita zaman sekarang ada buku harian tentang catatan perjalanannya. Pada tanggal sekian dia sampai ke sini, kemudian dia mendapatkan apa, itu semuanya Ibnu Battuta mendapatkan semua catatan-catatan yang ada, bahwasanya di abad ke-7 itu sudah ada perkampungan Muslim dan juga ada pekuburan Muslim. Nah itu menunjukkan bahwasanya abad ke-7 itu adalah abad ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Berarti Islam itu sudah ada di Indonesia pada masa-masa itu, yaitu pada masa-masa Rasulullah dan para sahabat. Walaupun belum berkembang secara pesat, tapi Islam sudah mulai masuk ke Indonesia. Itu yang paling banyak, teori ini yang paling banyak dipegang oleh para ulama dari kalangan Islam.
Berikutnya proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu melalui cara damai. Tidak ada proses pemaksaan atau proses dengan melalui militer, tidak ada. Baik itu masuknya Islam secara din, secara agama ke Indonesia maupun secara politis dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Itu semua masuknya dengan cara damai. Yaitu dengan cara apa? Di antaranya pertama yaitu melalui perdagangan. Jadi orang-orang Arab, orang India, orang Persia, memang zaman dahulu mereka datang ke Indonesia. Mereka datang untuk berdagang. Ketika berdagang itu, orang-orang Arab, orang Persia, orang India, mereka sambil berdagang sambil mengembangkan agama Islam. Mereka sambil berdakwah. Kemudian juga kebiasaan orang Arab kalau bepergian, itu juga mereka tidak membawa keluarganya, tidak membawa anak istrinya ketika berdagang di Indonesia. Padahal mereka kadang-kadang di Indonesia dalam waktu lama. Akhirnya mereka nikah dengan penduduk asli Indonesia. Nah, dengan pernikahannya mereka dengan penduduk asli Indonesia, maka juga akhirnya mengembangkan daripada agama Islam, karena akhirnya keluarga daripada istrinya semuanya masuk Islam. Kemudian berikutnya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang Muslim. Itu para pedagang yang ada melalui perdagangan, dan akhirnya setelah perdagangan mereka melalui yaitu apa? Perkawinan. Jadi dengan perkawinan akhirnya perkembangan Islam juga semakin pesat. Berikutnya adalah pendidikan. Melalui pendidikan. Waktu itu orang-orang Indonesia banyak sekali yang masih terbelakang. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang belum paham tentang bercocok tanam, yang belum paham tentang beternak. Jadi kehidupannya waktu itu masih banyak, yaitu dengan cara mencari apa yang ada di dalam hutan, atau mungkin mereka itu berburu ke dalam hutan. Kemudian kalau ikan, ya mereka mencari ikan di sungai. Nah, maka waktu itu banyak ilmu-ilmu mulai berbagai pendidikan, bagaimana menulis dan sebagainya. Itu akhirnya mereka melalui cara pendidikan inilah, maka umat Islam semakin berkembang di Indonesia. Yang berikutnya itu dengan kesenian. Melalui berbagai cara, ada cara-cara yaitu dengan cara kesenian. Kesenian itu yang memakai cara-cara kesenian itu diantaranya adalah Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Itu dakwahnya melalui jalan kesenian. Karena untuk menarik orang-orang awam, maka dengan seni-seni yang ada, kemudian seni-seni yang ada itu dikembangkan. Seperti diantaranya Sunan Kalijogo waktu itu di Indonesia sudah ada yang namanya seni pewayangan. Tapi seni pewayangan yang ada pada masa itu, wayang itu cuma satu, kemudian paling 1-2 saja, kemudian dibuat seperti bicara. Kemudian Sunan Kalijogo mengembangkan wayang itu menjadi berbagai macam, kemudian lakonnya juga menjadi berbagai macam. Itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dengan mengembangkan seni pewayangan. Kemudian dimasukkan juga nilai-nilai ajaran Islam di dalam seni pewayangan itu. Kemudian Sunan Kalijogo juga berusaha menjaga, karena dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu seseorang tidak boleh menggambar manusia ataupun membuat patung manusia, yaitu yang makhluk hidup. Maka kalau kita lihat wayang-wayang yang ada itu tidak ada manusia yang berbentuk seperti itu bukan bentuk, tidak ada makhluk hidup yang bentuknya seperti wayang, umpamanya seperti Werkudara, seperti Anoman, seperti Gatotkaca dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada makhluk hidup yang bentuknya seperti itu, seperti Gareng, Petruk dan sebagainya. Itu semuanya
hanya rekayasa, makanya dibuat tidak seperti makhluk hidup. Itu diantara Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam dalam seni pewayangan. Sunan Bonang membuat salah satu bentuk alat musik zaman dulu gamelan itu ada yang namanya bonang. Nah, kalau kalian nanti umpamanya bertemu dengan orang yang ahli tentang seni gamelan atau karawitan, nah, pasti di sana ada yaitu gamelan yang namanya bonang. Itu adalah yang menciptakan ataupun yang membuat awalnya adalah Sunan Bonang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Islam di Indonesia, kita tidak bisa lepas daripada tentang sejarah Wali Songo. Karena Wali Songo lah yang banyak berjasa dalam mengembangkan Islam, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Jadi di kalangan masyarakat Jawa banyak umat Islam itu banyak orang-orang Hindu masuk Islam itu atas dakwahnya daripada Wali Songo. Memang ada berbagai pandangan pendapat tentang apa itu Wali Songo, tapi yang paling kuat adalah menyebutkan bahwasanya Wali Songo itu karena jumlah mereka 9. Ada yang mengatakan Songo itu dari bahasa Arab, yaitu yang artinya sana. Sana itu artinya terpuji. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Tapi yang kuat adalah Wali Songo karena mereka 9 orang. Walaupun para Wali Songo yang ada sekarang, yang kita ketahui ada beredar nama-namanya di masa sekarang ini, mereka tidak hidup di dalam satu masa. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah Wali Songo itu mereka itu hidup tidak di dalam satu masa. Jadi antara wali yang satu dengan yang lain belum tentu yaitu hidup di dalam satu masa. Ada yang selisih beberapa puluh tahun, ada selisih beberapa ratus tahun dan mereka tidak saling bertemu. Walaupun ada beberapa wali itu yang mereka itu memang hidup dalam satu masa, tapi banyak di antara mereka yang hidupnya tidak dalam satu masa. Jadi kalau kita sebutkan Wali Songo ini, ada yang mengatakan pernah kumpul semua Wali Songo, ya tidak pernah. Karena apa? Karena mereka hidup pada periode dan masa yang berbeda. Ya paling mungkin beberapa orang wali itu yang berkumpul pada satu masa, seperti Sunan Muria itu adalah putranya Sunan Kalijaga umpamanya. Itu ya boleh jadi mereka dalam satu masa, tapi sunan-sunan yang lain ada yang lebih dulu, ada yang mungkin di masa-masa akhir itu. Jadi 9 itu tidak pernah bertemu di dalam satu masa, tapi memang ada beberapa wali yang hidup di dalam satu masa. Nah, kemudian Wali Songo itu berdakwah di Indonesia dan terutama diantaranya Sunan Kalijaga itu dengan cara-cara yaitu melalui budaya, sehingga dakwahnya Sunan Kalijaga itu cukup bisa diterima oleh masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Walaupun tentunya dakwahnya Sunan Kalijaga itu ada beberapa hal yang mungkin masih perlu diperbaiki, tapi kami melihat perkembangannya cukup baik. Dulu ketika zaman saya kecil itu banyak orang-orang yang masih sering ngasih sajen-sajen ke tempat-tempat tertentu, tapi sekarang kan sudah tidak. Nah, itu karena memang waktu itu para wali belum memperingatkan, belum memperbaiki daripada orang-orang yang sering membuat sajen-sajen dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan dalam perkembangannya akhirnya mereka juga mulai meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syirik ataupun tahayul dan khurafat. Itu yang pada masa-masa itu masih ditolerir oleh Sunan Kalijaga, akhirnya
masa-masa berikutnya itu diperbaiki dari masa ke masa, sehingga kita lihat dakwah di Indonesia berkembangannya cukup pesat, dan juga dari yang waktu itu umat Islam itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Dari yang waktu itu Islam sangat sedikit menjadi mayoritas umat Islam tanpa menggunakan kekerasan. Dan juga akhirnya Islam berkembang. Dan kalau kita belajar tentang sejarah Indonesia, maka pada masa-masa tahun awal-awal tahun kita akan mempelajari bahwasanya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia adalah kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha. Kerajaan Hindu seperti Majapahit. Majapahit itu di awal-awal adalah mereka yang berkuasa adalah orang-orang Hindu. Sementara ada juga kerajaan-kerajaan yang dikuasai yaitu oleh orang-orang Buddha seperti Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra yang akhirnya mereka mendirikan yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah candi yang bercorak Buddha. Kalau Candi Prambanan itu adalah candi yang bercorak Hindu. Nah, pada masa-masa itu kalau Majapahit, awal-awal Majapahit itu lebih dekat kepada Hindu. Kemudian kalau Sailendra lebih dekat kepada Buddha. Nah, waktu itu Islam ada tapi masih sangat sedikit sekali. Tapi dengan dakwahnya di Jawa, terutama dakwahnya Pari Wali Songo, akhirnya bisa menjadikan Islam itu berkembang sangat pesat, sehingga Islam menjadi mayoritas di Indonesia, dan di Pulau Jawa juga umat Islam menjadi mayoritas. Itu diantaranya salah satunya adalah hasil daripada dakwah para wali. Nah, kemudian siapa saja toh wali yang masuk di dalam Wali Songo itu, yaitu yang wali yang 9. Walaupun tentunya wali itu sangat banyak, tidak hanya 9 itu. Tapi 9 itu para sejarawan ngambil yaitu yang paling terkenal, yang paling besar jasanya dalam pengembangan Islam. Nah, kalau kita lihat di antara wali-wali itu, ada Wali Songo itu yang dakwahnya itu melalui jalur politik, seperti Sunan Kudus, kemudian seperti Sunan Gunung Jati. Ada wali yang dakwahnya melalui jalur budaya, seperti siapa? Seperti Sunan Kalijogo, seperti Sunan Bonang, seperti Sunan Muria. Itu mereka dakwahnya melalui jalur budaya. Tapi kalau Sunan Kudus, karena beliau itu juga di samping seorang wali, seorang pendakwah, beliau juga seorang mufti dan seorang qadhi pada pemerintahan Kesultanan Demak. Nah, itu Sunan Kudus. Jadi beliau dakwahnya melalui jalur politik. Demikian juga Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau seorang wali, seorang ulama, tapi sekaligus juga beliau seorang sultan, seorang raja. Maka beliau dakwahnya juga melalui jalur politik. Nah, kemudian kalau Sunan Kalijogo karena ingin mendakwai rakyat kalangan bawah, maka Sunan Kalijogo menggunakan jalur budaya. Diteruskan Sunan Muria, kemudian berikutnya juga ada yang menggunakan jalur budaya adalah Sunan Bonang. Kita akan pelajari satu persatu di antara para wali yang ada. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Gresik atau Sunan Tandes adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan yang ke-22 dari Rasulullah SAW. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catat dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alwi Al-Husaini. Jadi itu nasab daripada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, yaitu di Asia Tengah. Kemudian
Sunan Gresik memulai 3 istri. Sunan Gresik banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Jadi beliau yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain dakwah, beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat. Kebanyakan yakni mereka tersisih pada akhir kekuasaan Majapahit. Jadi masyarakat yang waktu itu di akhir-akhir kekuasaan Majapahit mulai tersisih karena di masa akhir kekuasaan Majapahit itu ada raja-raja yang tidak baik dan mereka itu menindas kepada rakyat seperti Jayanegara dan sebagainya. Nah, maka waktu itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mulai berdakwah di masa-masa itu, kemudian bisa mengislamkan banyak orang. Nah, Sunan Gresik wafat pada 1419 Masehi ini ya. 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Ini untuk Sunan Gresik. Beliau yang pertama kali merintis dakwah di wilayah ini dan beliau termasuk orang wali yang Islam mengajarkan Islam secara murni. Jadi termasuk yang mengajarkan Islam secara murni, tidak dicampur dengan budaya atau mungkin disatukan dengan budaya sebagaimana Sunan Kalijogo, tidak. Kalau Sunan Gresik yaitu mengajarkan Islam itu secara murni. Yang berikutnya Sunan Ampel. Ampel itu ada di Surabaya, ada di daerah Ampel namanya di sana, itu atau Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel itu anak dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa, terakhir dari dinasti Ming. Walaupun Sunan Ampel bukan yang pertama, tapi beliau termasuk wali yang awal-awal. Nah, termasuk awal, walaupun yang awal itu adalah Sunan Gresik, tapi beliau termasuk wali yang awal-awal mendakwahkan Islam, yaitu setelah Sunan Gresik itu beliau Sunan Ampel. Sekarang beliau dimakamkan yaitu di dekat Masjid Ampel di Surabaya. Yang berikutnya Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang itu putranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang adalah putranya Sunan Ampel. Nah, kalau Sunan Ampel itu berdakwah dengan cara-cara murni agama Islam, kalau Sunan Bonang waktu itu sudah mengembangkan mulai berdakwah yaitu menggunakan jalur budaya dan kesenian. Maka banyak juga nyanyian-nyanyian yang dibuat oleh Sunan Bonang, diantaranya lagu-lagu Wijil. Kalau di dalam lagu-lagu Jawa itu ada namanya Wijil. Kemudian ada lagi yaitu lagu Tombo Ati yang mungkin sempat beberapa tahun yang lalu itu menjadi hit, yaitu dengan Tombo Ati iku limo perkarane dan seterusnya. Itu sempat dipopulerkan oleh Opik, dipopulerkan oleh Gus Dur, dipopulerkan juga oleh kalau nggak salah Agim ada pernah juga itu menyanyikan lagu Tombo Ati. Kemudian beliau juga mengubah ataupun membuat yaitu salah satu musik di dalam gamelan Jawa itu yang namanya bonang. Beliau wafat 1525 Masehi, dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi Sunan Bonang dimakamkan di daerah apa? Tuban, Jawa Timur. Kalau kita lihat tahunnya, tahun wafatnya Sunan Gresik. Sunan Gresik wafat pada 1419 Hijriah. Kok Hijriah? Masehi. Kemudian kita lihat Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat 1525.
selisihnya itu 100 tahun lebih. Di antara ini dua sunan ini. Itu menunjukkan bahwa di antara sunan-sunan itu tidak saling bertemu. Jadi bisa kita yakini bahwasanya Sunan Bonang itu tidak bertemu dengan Sunan Gresik. Karena wafatnya aja kalau taruhlah umurnya itu maksimal 80 tahun, itu juga tidak bertemu karena Sunan Gresik sudah wafat, berapa puluh tahun kemudian Sunan Bonang baru lahir. Kemudian Sunan Derajat atau Raden Qasim. Jadi Raden Qasim ini juga putra dari Sunan Ampel. Nah, cuman berdakwahnya itu wilayahnya berbeda. Beliau juga menggunakan kegiatan sosial. Kalau tadi Sunan Bonang pakai kesenian budaya, kalau beliau menggunakan banyak kegiatan-kegiatan sosial dengan menyantuni anak yatim, orang sakit, kemudian berdakwah kepada masyarakat umum, kemudian mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat. Sehingga Sunan Derajat itu banyak menggunakan jalur-jalur sosial dan ekonomi. Ini beliau wafat tahun 1522. Kemudian beliau juga meninggalkan beberapa peninggalan, diantaranya adalah pesantren di desa Derajat di Paciran, Lamongan. Kemudian beliau meninggalkan juga gamelan namanya Singo Mengkok. Ini terkait dengan Sunan Derajat atau Raden Qasim, putra daripada Sunan Ampel, saudaranya Sunan Bonang. Jadi ini 4 sunan ini berada di wilayah yaitu Jawa Timur. Jawa Timur yaitu Surabaya dan sekitarnya. Kemudian Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Kalau tadi 4 yang kita pelajari awal itu mereka ada di wilayah Jawa Timur. Sekarang yaitu yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kalau Sunan Kudus itu berbeda dengan para wali sebelumnya. Kalau para wali sebelumnya itu mereka dakwahnya langsung menyentuh ke masyarakat. Tapi kalau Sunan Kudus beliau dakwahnya melalui jalur politik tingkat tinggi karena beliau adalah seorang qadhi. Kalau seorang qadhi di Kesultanan waktu itu hampir sama dengan ketua Mahkamah Agung. Beliau adalah seorang qadhi daripada qadhi negara, sebagai hakim tertinggi di negara. Waktu itu beliau seorang mufti sekaligus seorang qadhi yaitu di Kesultanan Demak. Beliau juga seorang mursyid thariqah dan juga beliau mendirikan masjid di Demak. Masjidnya cukup bagus dan dengan arsitek yang mirip-mirip dengan arsitek Hindu, yaitu menaranya dibuat hampir seperti bangunan Hindu. Dan beliau juga termasuk yang menjaga daripada toleransi dengan orang-orang Hindu. Maka di Kudus itu kita sekarang itu mendapati orang-orang Kudus itu sampai sekarang itu jarang memotong atau menyembelih sapi. Jadi mereka itu kalau ada mantu, kemudian ada acara hajatan-hajatan yang perlu daging sapi, mereka tidak menyembelih sapi, tapi mereka menyembelih kerbau. Itu karena itu dari dulu ajarannya daripada Sunan Kudus untuk menghormati, untuk toleransi terhadap orang-orang Hindu yang mana mereka tidak makan daging sapi. Nah, maka akhirnya sampai sekarang orang Kudus itu kalau ada hajatan mereka motongnya adalah motong kerbau. Kalau di pasar di Kudus juga kita cari kebanyakan yang ada adalah daging kerbau. Berbeda mungkin dengan di wilayah-wilayah yang lain.
Kalau kita di Magelang umpamanya cari daging kerbau susah. Kalau cari daging sapi di pasar banyak, tapi kalau di Kudus itu cari daging sapi yang susah. Kalau cari daging kerbau banyak. Itu sampai sekarang ini masih dipegang oleh masyarakat Kudus. Itu menunjukkan bagaimana Sunan Kudus itu juga menjaga untuk tetap toleransi terhadap orang-orang Hindu. Kemudian yang berikutnya Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Kemudian tadi Sunan Kudus dimakamkan yaitu di dekat masjid di Kudus sana. Jadi di dekat masjid yang beliau dirikan itu namanya Masjid Al-Aqsa yang ada di Kudus. Sunan Giri. Nah, ini kalau Sunan Giri beliau memang aslinya dari Jawa gitu ya, tapi beliau dakwahnya sampai ke luar Jawa. Jadi beliau di samping mendakwahkan Islam yaitu di Giri Kedaton yaitu Gresik, tapi beliau dakwahnya itu sampai keluar Jawa, sampai ke Maluku, kemudian sampai ke Sumbawa, sampai ke arah-arah mana itu daerah-daerah timur. Beliau berdakwah dan juga diteruskan oleh anak-anaknya sampai ke Lombok dan Bima. Yaitu Sunan Prapen. Nah, itu berhasil menyebarkan Islam hingga ke Lombok dan Bima. Nah, aslinya kalau Sunan Girinya adalah dari Gresik, tapi dakwah beliau yang diteruskan kemudian oleh anaknya itu sampai keluar Jawa, terutama ke Indonesia Timur. Berikutnya Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilantika atau Raden Sahur. Kemudian beliau belajar dari Sunan Bonang, dan dari Sunan Bonang ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini termasuk Sunan Kalijogo itu yang banyak juga akhirnya menggunakan yaitu pendekatan dakwah melalui jalur budaya. Di antaranya beliau juga membuat tadi sudah tentang seni pewayangan, kemudian lagu-lagu, ada lagu-lagu yaitu Lir Ilir, kemudian ada lagu-lagu yaitu Gundul-Gundul Pacul. Itu semuanya memiliki makna yang dalam, baik lagu Lir Ilir maupun lagu Gundul-Gundul Pacul. Dan juga yang lainnya Sunan Kalijogo banyak membuat dan merubah kesenian dari seni-seni yang bercorak Hindu menjadi seni yang bercorak Islam. Nah, Sunan Kalijogo dimakamkan yaitu di Kadilangu, daerah Kudus kalau nggak salah. Itu Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Namanya Muria diberikan oleh masyarakat sekitar Kudus berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Jadi di Muria sana itu ada satu tempat atau satu gunung namanya Gunung Muria. Di atas Gunung Muria itulah dimakamkannya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau waktu berdakwah lebih senang untuk tinggal di daerah-daerah pedalaman, di daerah terpencil. Nah, kemudian beliau mengajarkan jual beli, mengajarkan melaut kepada rakyat jelata. Jadi beliau lebih banyak yaitu berdakwah kepada dakwah-dakwah yang menyentuh langsung kepada masyarakat bawah. Jadi dakwahnya Sunan Kalijogo, dakwahnya Sunan Muria itu langsung kepada rakyat bawah. Tapi kalau Sunan Kudus itu beliau dakwahnya yaitu melalui politik tingkat atas, yaitu membantu daripada para sultan yang ada di Kudus waktu itu. Kemudian berikutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang,
putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rararasa. Ayahnya, yaitu nama ayahnya Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Jadi Sunan Gunung Jati keturunan Arab, kemudian dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah merupakan kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dari Bani Hashim. Kalau di Makkah pada zaman Rasulullah kan ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Adi. Bani Umayyah itu ada Utsman bin Affan, itu Bani Umayyah. Ada Bani Adi, itu adalah Umar ibnul Khattab. Kemudian ada Bani Makhzum, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau Ali sama dengan Rasulullah yaitu dari Bani Hashim. Jadi kalau Sunan Gunung Jati itu keturunan dari Bani Hashim dari Palestina. Nah, kemudian beliau belajar dan sejak usia 14 tahun dia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir, sudah belajar kemana-mana melalang buana untuk mencari ilmu terkait dengan apa? Islam. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya seorang wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan dikenal dengan Kesultanan Pangkuwati dengan restu dari para ulama lain untuk menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Ini Sunan Gunung Jati. Beliau Sunan Gunung Jati itu berdakwahnya melalui jalur politik. Bahkan beliau menjadi sultan, yaitu beliau yang mendirikan kerajaan mana? Kerajaan Cirebon, itu beliau menjadi sultan. Ini yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dan beliau yang mengembangkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau tadi yang 4 di Jawa Timur, kemudian yang 3 tadi di Jawa Tengah. Yang ini Sunan Gunung Jati itu di Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya, dan masuk yaitu wilayah-wilayah beberapa wilayah di di Jawa Barat sana sampai ke pedalaman Pasundan. Itu dakwah beliau. Kemudian di usia 89 tahun Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan untuk fokus berdakwah. Tampuk kekuasaan dia serahkan pada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia 120 tahun. Masya Allah, usianya sangat panjang, usia 120 tahun. Dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Ini Sunan Gunung Jati. Nah, itu di antara para ulama-ulama dari Wali Songo yang sudah kita pelajari dan juga kita pahami bersama tentang para ulama dan para dai dari berbagai masa, dari masa kemarin, terutama sejarah masuknya Islam ke Indonesia di masa-masa awal. Setelah para sunan atau Wali Songo itu, kemudian Islam sudah berkembang, kemudian berdiri yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera sebelumnya sudah, bahkan jauh sebelumnya ada Kesultanan Samudra Pasai, ada Sultan Iskandar Muda di Aceh dan sebagainya. Tapi di Pulau Jawa setelah wafatnya para Wali Songo itu Islam sudah berkembang, dan waktu itu kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa sudah berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Kalau kita belajar tentang sejarah Mataram, ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam. Kemudian mulai dari kerajaan Demak, kemudian Cirebon sana di Gunung Jati itu semakin berkembanglah daripada agama Islam di Pulau Jawa, sampai akhirnya Belanda masuk ke Indonesia. Waktu itu dengan membawa, sambil menjajah Indonesia, dia juga membawa para misionaris untuk mengembangkan daripada
agama Nasrani di Indonesia. Jadi agama Nasrani masuk ke Indonesia, walaupun agama Nasrani lebih dahulu, tapi agama Nasrani masuk ke Indonesia lebih belakangan daripada agama Islam, karena yang membawa agama Nasrani adalah Portugis sama Belanda ketika mereka menjajah Indonesia. Itu sekilas sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia dan juga tentang sejarah Wali Songo. Sekian, dan kalau anak-anak mau melihat, menonton tentang kisah-kisah Wali Songo, itu banyak sekali juga di YouTube tentang kisah-kisah Wali Songo. Cuman di dalam kisah-kisah yang ada itu, terutama di film-film yang ada itu, banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu khurafat, kemudian banyak dibumbui dengan hal-hal yang mistis. Itu jadi kalau seandainya menonton tentang sejarah Wali Songo, ya bisa memfilter, karena banyak sekali dalam film-film itu yang dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya apa? Mistis. Itu yang tidak baik. Jadi harus difilter, harus disaring. Tidak semua apa yang kita tonton terkait dengan Wali Songo itu kita percayai, karena kadang-kadang kan sutradara itu yang penting filmnya itu apa? Laris. Padahal yang laris itu kalau di Indonesia kalau ada bumbu-bumbunya apa? Yang mistis-mistis seperti itu, kemudian jadi apa? Laris gitu kan, filmnya banyak ditonton orang. Nah, maka berhati-hatilah, silahkan kalian menonton daripada film-film Wali Songo yang ada di YouTube, tapi harus memiliki filter, jangan sampai terpengaruh dengan sisipan-sisipan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan itu belum tentu juga Wali Songo seperti itu, tapi kadang-kadang adalah hanya bumbu-bumbu yang dibuat oleh sutradara. Sekian saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.